Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mengucapkan terima yang terhormat tadi idem dito dengan sebelumnya. Sekalipun begitu, saya akan nyebut yang saya hormati pimpinan wilayah baik Muhammadiyah maupun Aisyah, pimpinan daerah termasuk yang dari luar tadi, pimpinan cabang, pimpinan ranting, lalu dari pemerintahan ada Pak Camat yang mewakili Pak Bupati, pejabat Bupati, ada dari TNI, ada dari kepolisian, dan ada dari Kemenang. Tadi disampaikan oleh Pak Malik, kemarin sore itu saya bisa menjinakkan siaman. Pak Malik nggak ngerti kalau itu saudara saya. Ya mestilah, namanya saudara kok. Ya. Nah, saya juga kirim ke beberapa WA, saya sampaikan alhamdulillah bisa memberi minum ya saudara saya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama mengenai Maulid Nabi, yang kedua mengenai pendirian masjid, yang ketiga mengenai Muhammadiyah. Aisyah pernah ditanya, mengenai yang menarik pada Nabi Muhammad. Maka jawab Aisyah, semua yang ada pada Nabi Muhammad itu semuanya menarik. Sampai-sampai, kata Aisyah, pada suatu malam, Aisyah ini istri Nabi yang paling manja. Pada suatu malam, kulit kami sudah saling bersentuhan. Tiba-tiba Rasulullah minta izin untuk mengambil air wudhu. Lalu beliau sholat. Khusyuk sekali, lama sekali. Rasanya kalau kita, mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf, mestinya kalau mau meninggalkan istri untuk sholat itu, ya istri yang tua-tua saja yang ditinggalkan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Karena juga seringkali yang istri tua itu juga tidak terlalu suka yang gitu-gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi Nabi itu luar biasa dan itu yang ditunjukkan. Ya. Saya akan menyampaikan dua hal saja tentang Nabi itu. Tentu saja laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu ya. Yang pertama, Nabi itu adalah Nabi yang terakhir dan Nabi Sayyidul Anbiya,
tuannya para nabi, para rasul. Jadi yang terbaik itu Nabi kita Muhammad. Sekalipun demikian, ya, Nabi itu ditempa oleh Allah dengan tempaan yang sangat luar biasa. Sebelum beliau lahir, ya, beliau telah ditinggal wafat oleh Abdullah, oleh ayahanda. 6 tahun kemudian ditinggalkan wafat oleh ibunda Siti Aminah. 2 tahun kemudian, ya, pada usia 8 tahun Nabi ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Baru yang agak panjang, ya, itu Abu Thalib. Nabi kira-kira usianya 48, baru Abu Thalib wafat. Ya. Jadi Nabi itu yatim. Bahkan umur 6 tahun, yatim piatu. Ya. Coba kita renungkan. Ya. Apa sulitnya, ya, Allah memperpanjang usia Abdullah? Apa sulitnya Allah memperpanjang usia Aminah, termasuk Abdul Muthalib? Nah, sisi inilah yang saya ingin sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu ini. Pada kondisi yang seperti itu, Nabi sekali lagi bukan menjadi anak yang lemah, bukan menjadi pemuda yang lemah, bukan menjadi orang yang lemah, tapi kuat menghadapi banyak hal yang dihadapi dengan sendiri. Ya. Maka ketika kita meneladani Nabi, mengikuti organisasi Muhammadiyah, itu menisbatkan gerakan kita itu pada Nabi, ya, maka ya selalu Muhammadiyah itu mempraktekkan itu sebagai anak yatim, ranting mendirikan sekolah, ya, nggak merasa punya bapak di cabang, nggak merasa, ya, punya kakek di BDM, sampai seterusnya. Karena itu sebenarnya bersyukur kalau kita ini sejak kecil ditinggal mati, ditinggal wafat oleh bapak ibu kita. Ya. Nah, memang bisa juga menjadi istilahnya to be or not to be. Kalau not to be, anak dalam kondisi seperti itu akan murung, akan merasa lemah, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada kakek, lemah jiwanya. Tapi kalau to be, inilah yang dicontohkan Nabi kita, itu akan survive, akan survive. Maka sekali lagi, Muhammadiyah itu tumbuh dari bawah. Dari bawah. Dan falsafah berpuasa itu menjadi penting. Orang baru berhari raya ketika sudah menempuh puasa. Dan ketika kita berhari raya, itu terasa sangat bahagia.
Boleh jadi ada orang yang tidak puasa, tapi ikut hari raya. Pasti tidak sebahagia orang yang berpuasa. Nah, ini menjadi penting. Tahun 619, ya, sekelompok sejumlah orang, sekitar 25-an, dan orang-orang ini adalah tokoh-tokoh A'immatu Quraisyin, tokoh-tokoh Quraisy. Di dalamnya ada Abu Jahal, di dalamnya juga. Itu menjenguk Abu Thalib yang lagi sakit, dan sakitnya nanti akan membawa pada kematian. Karena Abu Thalib ini juga min a'immati Quraisyin, termasuk tokoh-tokoh di Quraisy. Karena itu ketika sakit banyak yang menjenguk, dan itu para tokoh. Ini dilukiskan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Rupanya nggak dibawa ke sini ya. Makasih. Jadi ini perbedaan orang Muhammadiyah dengan NU. Kalau NU nggak akan berani ngasih seperti ini. Diberi gelas yang bagus, ya, ada kopi, ada susu dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah Muhammadiyah. Ya. Saya teruskan ya. Nah, rupanya A'immatu Quraisyin itu memiliki agenda ganda, tidak hanya satu. Rupanya mereka ingin berunding dengan Nabi Muhammad. Untuk secara halus ya, menghalang-halangi dakwah. Maka Nabi mengatakan kepada paman beliau, saya mau paman berunding dengan tokoh-tokoh Quraisy itu. Ketika kemudian Nabi berunding, Nabi sampaikan, saya mau berunding dengan para pembesar-pembesar A'immatu Quraisyin ini, tapi dengan satu syarat. Dan satu syarat ini, kalau para pembesar ini bisa memenuhi, maka tidak hanya orang Arab, orang Ajam pun, orang non-Arab pun akan tunduk ke dalam kekuasaan Quraisy. Tentu yang dimaksud dengan yang Ajam, yang non-Arab itu, di sekitar Makkah itu ada dua kekuasaan besar. Satu Persia, satunya Romawi. Ini super power pada waktu itu. Ya. Maka Abu Jahal menjawab begini, kok hanya satu syarat? 10 syarat pun akan kami penuhi. Tapi apa satu syarat itu? Lalu Nabi mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Mereka saling pandang, saling tersenyum, dan akhirnya tidak jadi perundingan. Karena Nabi masih kokoh dalam konteks berdakwah, mentauhidkan ya,
mengajarkan tauhid kepada penduduk Makkah. Yang menarik begini, Nabi menaklukkan Quraisy sampai pada usia 48, itu belum berhasil. Tidak terlalu banyak orang yang memeluk Islam, tidak terlalu banyak. Tapi Nabi sudah punya proyeksi ke depan, punya khitbah ke depan, ya, dengan Islam, dengan la ilaha illallah itu, suatu hari Persia maupun Romawi itu runtuh. Nanti pada periode Madinah, secara nyata Nabi mengatakan, ya Allah berikan kekuasaan sebagaimana kekuasaan Persia dan Romawi. Atau dalam sebuah riwayat, berikan kekuasaan mereka itu kepada kaum muslim. Itu menegaskan kembali tahun 619 itu. Faktanya di kemudian hari, mulai 622 ketika Nabi hijrah ke Yathrib, Nabi itu tidak lagi semata-mata sebagai Nabi dan Rasul, tapi Nabi juga Ra'isud Daulah, Imamud Daulah. Dan kekuasaan Islam itu bertahan sampai 1302 tahun. 1302 tahun, karena baru runtuh tahun 1924. Kamal Atatürk membubarkannya. Uni Soviet itu baru 69 tahun sudah bubar. Amerika itu baru 200 tahun sekian, ya, memang belum bubar, ya. Jadi seperti itu. Sehingga inilah kemudian seorang anak yatim piatu, tapi lalu punya al-iradah al-kubra, punya kemauan yang besar, punya proyeksi, punya khitbah ke depan. Nah, ini mengenai Nabi kita. Yang pertama, kondisinya yang yatim piatu, sekalipun begitu, beliau punya kemauan yang sangat dahsyat. Bagaimana itu kita lakukan di Muhammadiyah? Ya. Pertama, jangan pernah pesimis. Jangan pernah pesimis. Karena apa? Ya. Karena ada yang maha kaya, yaitu Allah. Ada yang maha kuat, yaitu Allah. Ada yang maha mulia, yaitu Allah. Ya. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Jangan berpikir kecil. Muhammadiyah itu besar. Jangan dilihat Muhammadiyah di satu tempat. Ya. Lihatlah secara keseluruhan jaringan itu. Besar. Ya. Dan semuanya milik Muhammadiyah. Ranting mendirikan sekolah. Tanahnya di atas namakan Muhammadiyah, tertulis di situ, sudah milik Muhammadiyah, bukan milik ranting. Ya. Yang lain bikin yayasan-yayasan, semuanya milik masing-masing yayasan, sementara yang di atas itu tidak punya kekuasaan apapun. Itu tempat baik. Kita tidak. Karena itu jangan lemah.
jangan lemah. Ya. Muhammadiyah itu ditolong oleh Allah, ditolong, ya, tolong oleh Allah. Ya. Karena kita di Muhammadiyah itu, ya, nggak ada orang menjadikan Muhammadiyah itu sebagai kendaraan untuk memperbesar dirinya. Enggak. Kalau ada, enggak boleh. Dan kalau ada, ya, itu hampir pasti, ya, nanti dihilangkan sendiri oleh Allah. Justru gunakan diri kita untuk iqla'u kalimatillah, untuk khidmatul ummah tadi, biwasilati Muhammadiyah, biwasilati hadhil harokah, dengan media gerakan ini. Urusan kita itu urusan dengan Allah. Karena jangan sekali lagi kita gunakan Muhammadiyah untuk diri kita. Ya. Gunakan diri kita untuk iqla'u kalimatillah, khidmatul ummah tadi, dengan bermuhammadiyah, dengan beraisyah. Ya. Sebab innal izzata lillahi jami'ah. Sungguhnya kemuliaan itu milik Allah. Ya. Mohon maaf, saya ngeri disebut-sebut tadi di situ ya. Saya ngeri, ya. Saya bisa ngeri. Ya. Karena apa? Yang pertama, kita ini belum selesai. Belum selesai. Dulu Profesor Harun Nasution sebagai Direktur Pascasarjana di UIN, IAIN pada waktu itu Masian, Jakarta. Itu ada seorang calon doktor mau menulis disertasi tentang Pak Nasir. Tapi oleh Profesor Harun Nasution bilang, jangan kau tulis. Sebab Pak Nasir masih hidup. Ya, Pak Nasir masih hidup. Ya, kita ini masih dalam perjalanan, belum selesai. Jangan pernah menyimpulkan diri kita dengan simpulan-simpulan yang begini-begini, begitu-begitu. Dan jangan juga menyimpulkan orang lain dengan simpulan terakhir. Ketika Indonesia kehadiran Paus Fransiskus dari Katolik ya, dari Vatikan, saya mendapatkan tugas dari Ketua Umum untuk hadir di acara di Masjid Istiqlal, bukan di masjidnya ya, di luar, tapi komplek Istiqlal. Ya, saya berjabat tangan. Rasanya usia saya lebih tua dari itu. Tapi berdiri sebentar saja sudah nggak kuat itu ya. Jadi itu soal mindset ya, soal mindset kita. Ya. Jadi di situ. Sekali lagi jangan pernah lemah. Ya. Jangan pernah lemah. Ya, gantungkan kepada Allah sebagai Al-Qawi, ya, Al-Azizu, Al-Jabbaru, Al-Qahharu. Ya, saya sekali lagi salut sama ibu-ibu ya. Itu perjalanan sampai ke sini, ya, dijemput di bandara, kemudian sampai ke sini, dan masih segar-segar sekarang, ya. Jadi seperti itu soal mindset. Nggak boleh ini mindsetnya merasa lemah yang di sini ya. Jadi jangan seperti itu.
Nah, saya berjabatan tangan dengan Paus Francis. Saya ucapkan welcome to Indonesia, welcome to my country. Dalam batin. Salah satu bagian dakwah, ya, bisiri. Ya. Saya berdoa pada Allah. Jadikanlah Paus ini akhirnya memeluk Islam. Dan saya membayangkan, kalau kemudian akhirnya memeluk Islam, bisa-bisa surganya lebih tinggi dari kita. Iya, sebab apa? Sebab keseluruhan kesalahannya, termasuk syiriknya, diampuni oleh Allah semua. Ya. Sedangkan kebaikannya tetap dihitung. Kalau si Paus itu berbuat baik sejak kecil, baik terus, sementara kita kan sering agak nakal-nakal sedikit gitu ya. Jadi bisa sih. Jangan nyimpulkan orang dengan simpulan terakhir. Termasuk nyimpulkan diri sendiri begini. Ya. Itu kita belum Muhammadiyah. Kembali ke soal tadi, bangun irodah. Di surat Yasin ayat 82, Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah. Innama amruhu. Amrun itu bisa berarti perintah, bisa berarti perkara. Urusan. Kalau jamaknya umur, ya, umur ada 2 jamak, ya. Amrun itu ada 2 jamak. Pertama umur, kedua awamir. Kalau dijamakkan ke awamir itu artinya perintah. Tapi kalau dijamakkan ke umur, amrun, umurun, maka artinya perkara atau urusan. Nah, firman Allah itu hubungannya dengan perintah. Ada kun, itu perintah. Ya. Ini fi'il amar, kun. Maka amruhu di situ, innama amruhu, itu maknanya perintah. Sungguhnya perintah Allah, idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan kun. Perintahkan dengan kata kun. Lalu disambung dengan fayakun, bukan wayakun. Maknanya begitu cepatnya, begitu Allah mengatakan kun, itu lalu terwujud. Ada 2 iktibar dalam ayat ini. Yang pertama bersifat imani, bersifat teologis, yakni Allah itu maha hebat. Nah, menimbulkan di sini kita, jiwa kita ini, ya, perasaan memandang Allah itu sebagai zat yang maha hebat. Apa saja yang dikehendaki tinggal bilang kun, maka fayakun. Dengan 2 huruf, kaf dan nun, kun, lalu fayakun. Yang kedua, ada iktibar yang bersifat istilahnya teleologis. Kalau tadi teologis, ini teleologis. Yakni bagaimana firman Allah itu memberi pengaruh pada kita untuk berbuat. Ada perintah supaya kita mengikuti, ya, akhlak Allah, ya. Artinya dimulai dengan irodah.
al-irodah, kemauan. Ya. Nah setelah itu bilang kun, ya, bilang kun. Bisa satu irodah, apalagi irodah besar, itu kunnya harus berkali-kali kalau kita yang punya irodah. Jadilah, berkali-kali, omongkan. Ya. Muhammadiyah cabang ini ya, ranting Kauman, ya, mau mendirikan universitas di sini, bahkan tidak satu, karena Kauman di Jogja itu ada 3 universitasnya Muhammadiyah. Oh, jadi kan mau sana itu bagus itu ya, mengkaumankan sini seperti kaumannya Jogja, kan gitu ya. Dan ini enak kalau kuliah sini ya, saya merasa menikmati di sini ya. Saya kira benar yang dikatakan oleh Al-Marawi ketika berkunjung ke Indonesia. Indonesia qit'atun minal jannah nukilat ilal ardi. Indonesia itu satu potongan dari surga yang ditransfer, yang diletakkan, yang dipindahkan ke Indonesia. Maka ini kan enak di sini, ya, kan enak di sini. Ya. Ada tajrimin tahdiyal anhar, ya. Saya ditunjukkan tuh kayak sungainya jernih, pohon-pohonnya begini, ya. Jadi di situ. Saya kira nikmat sekali. Ya. Tapi harus diingat, kita ini bukan di surga, masih di bumi. Untuk bisa meneruskan surga ke sana itu nanti, itu amal solehnya harus hebat, harus besar. Oh itu. Kalau di surga kan tenang-tenang. Ya. Tidak boleh kita merasa di sini surga lalu kita tenang-tenang. Ngurus Muhammadiyah bukan gitu. Nah, ini sudah ganti gelas ya. Ya. Jadi gitu. Punya al-irodah, al-kubra. Jangan kecil-kecil. Ya. Negara Pakistan itu berdiri. Itu karena tahun 1930 Muhammad Iqbal, ya, itu punya gagasan supaya kaum muslimin bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan sempurna tanpa ada gangguan-gangguan, ya. Maka ketika yang berkuasa itu orang Hindu, ya, coba bayangkan kita mau Idul Adha, berkorban dengan sapi, ada persoalan, kan gitu kan? Nah, kira-kira seperti itu. Maka dia membayangkan yang disebut dengan dreamland. Dia punya mimpi terhadap satu kawasan untuk terpisah dari India. Jangan dihubungkan dengan Aceh ya, karena Aceh itu ada di Indonesia, dan Indonesianya itu yang mimpin adalah Muslim apapun kondisinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, akhirnya 17 tahun kemudian Ali Jinnah yang mewujud. Rasanya kalau Iqbal tidak mengatakan, ya, boleh jadi sampai sekarang belum terwujud. Maka sekali lagi, manusia itu dimuliakan Allah, walaqad karramna bani Adam. Maka ucapannya juga punya kekuatan. Kamu jangan pernah mengatakan yang jelek-jelek. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa, kita tidak bisa. Muhammadiyah di sini kecil, Muhammadiyah di sini jangan katakan itu. Ya. Tentu harus kemudian kita gantungkan ke atas. Allahus Somad itu zat ke atas lah, ke Allah lah, kemudian kita menggantungkan semua kemauan kita. Ya. Nanti terwujud, akhirnya terwujud dengan pertolongan Allah. Ya.
Jadi yang seperti itu. Nah, setelah punya al-iradah, lalu segera mulai. Kalau punya tanah, ya, sudah milik Muhammadiyah, jangan biarkan. Cari batu, cari pasir, terus cukup dengan uang kira-kira 20.000, beli semen. Batu, pasir, semen. 20.000 itu mungkin dapat 2 kilo atau lebih ya. Nah, undang Pak Haidar Nasir untuk peletakan batu pertama, ya, SM3, SM Tower 3. Tahu SM Tower itu? SM Tower itu Suara Muhammadiyah Tower, sebuah hotel yang ada di Jogja. Yang kedua sudah didahului oleh Brown, SM Tower 2. Nah, yang ketiga di sini. Tulis di situ, ya. Nanti orang lewat, wih, hebat ini, ya, semangatnya luar biasa ini, ya, Muhammadiyah Kauman ini, ya, mau mendirikan hotel yang di sini. Ini kan bisa dijual, Bapak. Ini bisa dijual untuk turis, untuk turis. Di Cina itu semuanya dijual untuk turis. Ini indahnya kayak begini, ya. Saya kira pemerintah daerah, saya kira perlu menjadikan ini sebagai objek. Saya kira nikmat sekali ada di sini. Sehingga ini, nah, jadi omongkan, ya, merasa gagah karena Allah. Ya. Caranya kayak apa? Ikuti gaya Ahmad Dahlan. Ngaji surat Al-Ma'un 3 bulan. Sampai 3 bulan ya. Hanya potongan pendek saja seperti itu. Ya. Kira-kira nggak sampai 1/8 halaman. Ya. Itu ngajinya 3 bulan. Rupanya santri-santrinya itu memahami ngaji itu ngaji titik. Padahal kayak Ahmad Dahlan maunya ngaji itu ngaji koma. Setelah ngaji, masih koma. Setelah paham, lalu diwujudkan apa yang dikehendaki oleh ayat itu. Paham ya? Antara lain menyantuni anak yatim. Sekalipun begitu juga ada sentuhan-sentuhan organisatoris, sentuhan-sentuhan kemodernan, lalu bikin panti-panti. Tidak langsung diberikan, tapi panti-panti. Itu namanya ngaji koma. Nanti kalau setelah ngaji di sini, ibu-ibu pulang tenang, bapak pulang tenang, itu bukan ngajinya Muhammadiyah. Ya. Jadi seperti itu. Ngajinya Muhammadiyah itu, ketika selesai ngaji, bahkan di tengah-tengah ngaji itu, merasa menemukan masalah. Jadi ya, mau niru kauman di sana kan banyak masalahnya. Dipikirkan, direnungkan, ucapkan. Saya punya tetangga tukang batu, ya, tukang kayu. Dulu kalau bertemu saya, itu nyampaikan begini, sebenarnya saya ini kepingin kursus bahasa Inggris. Pikiran saya, tukang batu saja kok mau kursus bahasa Inggris sekarang. Itu pikiran saya. Rupanya salah. Memang sampai wafat, tukang tadi enggak pernah kursus bahasa Inggris. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ada yang kuliah di Jerman. Bukan dari dibiayai bapaknya. Di Jerman, kalau tidak menggunakan bahasa Jerman, kemungkinan menggunakan bahasa Inggris. Artinya bapaknya itu meninggalkan kepada anaknya itu yang namanya yaitu warisan genetik psikis
psikis. Nomor satu. Jadi yang kita cita-citakan itu kalau tidak terwujud pada kita, insya Allah terwujud pada anak kita, dimudahkan. Kenapa presiden itu tidak dari kauman? Boleh jadi sampai sekarang nggak ada yang punya jadi presiden. Ya, jadi seperti itu. Ini penting untuk membangun Indonesia. Nah, artinya kayak modalan tadi, memulai gerakan Muhammadiyah itu dengan prinsip menolong yang lemah. Menolong yang lemah. Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni. Allah menolong hambanya, ya, kalau atau ketika hambanya itu menolong sesama. Ada juga ungkapan intan surullaha yansurkum. Masih ada tambahnya, wa yusabbit aqdamakum. Ngurus Muhammadiyah untuk iklau kalimatillah, untuk khidmatul ummah, itu maknanya menolong Allah. Intan surullah yang surga. Dalam hadis qudsi, ya, Allah mengatakan begini, wahai hambaku, ketika aku sakit, kenapa tidak kau jenguk? Ketika aku lapar, kenapa tidak kau beri makan? Ketika aku haus, kenapa tidak kau berikan minum? Lalu sahabat bertanya pada Rasulullah, bagaimana Allah kok sakit? Allah kok lapar? Allah kok haus? Lalu di hadis teruskan, ya, bukankah ketika saudaramu sakit tidak kau besuk, padahal aku ada di dekatnya. Artinya tanpa kau jenguk, kalau aku menyembuhkan dia bisa langsung sembuh. Paham ya? Aku ada di dekat. Ketika saudaramu kelaparan, tidak juga kau beri makan, padahal aku ada di dekatnya. Artinya itu jadi perhatian Allah. Ketika saudaramu haus, tidak juga kau berikan minum, padahal aku ada di dekatnya. Sesuai dengan kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Keberpihakan Muhammad itu pada yang lemah, lalu Muhammadiyah ditolong oleh Allah menjadi besar. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya dapat tugas dari Ketua Umum untuk peletakan batu pertama di tanah. Tadi saya dengarkan tanah masjid itu 7.000 sekian. Nah, yang saya ceritakan ini terjadi di Ngawi. Punya tanah di pinggir jalan PDM, ukurannya 7,4 ribu. Jadi artinya tidak sampai 1 hektar. 4 tahun yang lampau, ya, itu kemudian nyampaikan ke kami bahwa mereka punya tanah itu. Lalu saya tanya, sekarang diapakan tanah itu? Kami tanami tebu. Tebu ya. Tebu ya, tahu? Oh ya, tebu. Lalu saya sampaikan, bagus. Tapi tolong cari tebu, ya, bibit tebu yang ada tulisannya Muhammadiyah. Mereka senyum-senyum. Sebab kalau tebu itu nggak dikenal, ya, nggak dikenal. Kita ini juga perlu untuk supaya dikenal, supaya dicontoh kebaikan-kebaikan kita itu. Nah, kalau tebunya ada tulisannya Muhammadiyah kan, wah, ini dari amal usaha Muhammadiyah kan begitu. Nah, lalu saya tanya, sebenarnya mau diapakan? Itu Pak, di PDM dekat sini, Kota Madiun, itu punya Islamic Center.
Setiap akad pagi yang datang di pengajian itu sampai ya 1.500 sampai 2.000 orang. Setiap akad pagi. Kami ingin seperti itu. Baik, saya tanya, PDM punya uang berapa? 5 juta, Pak. 5 juta mau bikin Muhammadiyah Islamic Center di Ngawi. Lalu saya sampaikan, jangan digunakan uang itu untuk Muhammadiyah Islamic Center. Uang itu bagikan ya, pada orang-orang di sekitar tanah itu. Kalau di situ, mohon maaf, tanpa merendahkan, ada tukang becak, berikan. Habiskan 5 juta itu pada hari itu. Setelah 4 tahun, saya dapat perintah dapat tugas dari Pak Haidar untuk meletakkan batu pertama. Sebenarnya sudah ada tiang-tiang. Nah, PDM cerita, mereka dapat uang 5 miliar. Dan masih disanggupi untuk sekian-sekian miliar sampai selesai. 5 juta dalam tempo 4 tahun, ya, itu lalu mendapatkan 5 miliar. Rasanya doanya tukang-tukang becak tadi, ya, itulah yang dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah. Ya. Nah, jadi itu cara kita. Yang berikutnya, dulu saya pernah ketemu dengan PWM di daerah timur. Saya tanya, PWM kalau rapat setiap apa? Ya, 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali? Jawabnya begini, ya nggak mesti, Pak. Kalau ada masalah baru kami rapat. Lalu saya sampaikan, nah kalau 5 tahun nggak ada masalah, nggak begitu Muhammadiyah itu. Jangan-jangan ada masalah tapi nggak ngerti itu masalah. Nggak ngerti itu masalah. Ya. Kalau nggak ada masalah, buat masalah. Dan buatnya jangan masalah yang kecil-kecil. Nggak gagah. Tahu gagah? Ini berdiri gini gagah ya. Nah, itu gagah ya. Kalau masalah-masalah kecil lalu kita bisa menyelesaikan, itu nggak gagah. Tapi kalau masalah besar, maka terkait dengan masjid di situ, saya mau cerita. Tahun 2018, artinya sudah 6 tahun yang lalu ya. Di Tulungagung itu kabupaten di Jawa Timur. Itu ada masjid besar namanya Masjid Al-Fattah. Sejak tahun 90-an diadakan kajian akad pagi jam 6 sampai dengan 7. Jam 6 sampai dengan jam 7. Ya. Nah, akhirnya masjid itu tidak muat, sudah lama. Jamaahnya di jalan-jalan. Nah, tahun 2018, saya ngaji di situ. Dan memang betul, masjid itu nggak cukup di jalan-jalan jauh. Oh, itu mereka hadir. Lalu PDM-nya, ketua PDM-nya mengatakan, Pak, masjid ini mau kami bongkar. Kok dibongkar? Iya, Pak. Karena sudah lama itu jamaah-jamaah di luar nggak bisa masuk, maka kami ingin memperbesar, membuat tingkat masjid ini.
sudah dirancang? Sudah, Pak. Berapa tingkat? 3 tingkat, Pak. Baik. Sudah dihitung habisnya? Sudah, Pak. Habis berapa? 6 miliar. Lalu saya tanya, PDM punya uang berapa? 19 juta, Pak. Nah, itu namanya bikin masalah besar. Nah, iya, punya uang 19. Sudah rumahnya Allah mau dirobohkan. Oh, ini kan masih baru mau bangun ya. Itu rumahnya Gusti Allah mau dirobohkan dulu ya. Dirobohkan. Ya. Jadi, nah saya ngaji kira-kira 1,5 jam. Sebenarnya saya enggak ridho kalau ngaji itu sebentar, 1 jam, 1,5 jam. Apalagi jauh-jauh ya. Ya. Cuma tadi itu yang pidato banyak sekali ya. Banyak sekali sampai Pak Wakil calon bupati Pak ya, suatu ya, Pak Camat itu ya nggak sempat pidato panjang-panjang ya. Jadi yang sudah ya. Nanti kalau Pak Haidar datang ke sini ya lebih bagus kita dengarkan Pak Haidar lebih banyak ya, tolong itu tidak ya. Karena nanti yang itu tadi ya itu kan bisa pidato tanpa ada Pak Haidar di sini kan gitu ya, kamarnya kira-kira seperti itu ya. Nah di situ akhirnya saya ngaji. Begitu selesai ngaji, kira-kira 1,5 jam, saya turun. Begitu turun, ada beberapa orang yang jabat tangan. Wah, ada yang jabat tangan itu tidak dilepas-lepas. Akhirnya saya perhatikan, saya lihat ini. Lalu dia mengatakan begini, Pak, tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh Ketua PDM, pimpinan daerah. Saya mau sumbang, Pak. Saya mau sumbang 10 miliar. Saya khawatir telinga saya ini sudah nggak benar. Yang tadi itu nyampaikan hanya 6 miliar, kok mau disumbang 10 miliar. Lalu saya bilang, mohon maaf tadi Bapak mengatakan apa? Iya Pak, mau kami sumbang 10 miliar dan kami minta rumah-rumah di sekitar masjid itu kalau boleh dibeli untuk perluasan. Kan masih ada 4 miliar ya. Perlunya 6 miliar, ada 10. Ya. Tadi itu bikin masalah besar. Bikin masalah besar kan? 19 lalu 6 miliar. Bikin masalah besar. Tapi dalam tempo tidak sampai 2 jam selesai. Bahkan lebih penyelesaian. Itu ternyata terdapat di Al-Quran. Terdapat di Al-Quran. Di surat At-Tolak ayat 2 akhir dan ayat 3 awal. Ternyata sudah ada di sana. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan buatkan jalan keluar. Yaj'al lahu. Ya. Ini jawab dari syarat yattaqi. Wa may yattaqillaha sebagai syaratnya, lalu jawabnya yaj'al lahu makhraja. Bahkan ditambah lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga Muhammadiyah bikinlah masalah. Buat masalah yang besar. Ya. Kalau enggak terpecah-pecahkan lama, ya, enggak selesai-selesai, siapa yang harus kemudian koreksi? Ya, yang bersangkutan. Paham ya? Yang bersangkutan. Kita perorangan juga punya masalah-masalah. Ya, punya masalah-masalah. Ya. Maka perhatikan kalau masalah itu enggak selesai-selesai,
Ya. Nah itu harus koreksi. Wong sudah ada janjinya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana ketua pembangunan tadi itu ya? Jadi itu ya. Nggak usah sambatan ke bapaknya. Nggak usah curhat sama bapaknya. Curhatnya kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Tadi Allah kirimkan orang tadi ya. Di Tulungagung. Dan pada tahun 2022, 4 tahun kemudian, masjid di Tulungagung itu diresmikan oleh Profesor Haidar Nasir, oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla, dan pada waktu itu Bu Khofifah sebagai gubernur. Diresmikan. Habis berapa? Ternyata habisnya itu 32 miliar. Saya berikan ilustrasi di pengimaman, ya, itu di depan imam itu kaca, dibuat kaca. Di balik kaca itu ada kiswah. Kiswah itu kain yang ada tulisan Arab, tulisan ayat-ayat Al-Quran itu yang ada di Ka'bah itu. Itu 1 miliar lebih. Tulungagung itu penghasil marmer, tapi dia tidak mau. Marmernya kemudian didatangkan dari Italia, karpetnya tentu dari Turki dan sebagainya. Sehingga Pak JK itu sebagai ketua Dewan Masjid itu memuji mengenai masjid itu. Kalau luas masih tentu luas Istiqlal, tapi penataannya dan sebagainya. Di tingkat 3 ada 5 kamar untuk para mubalek. Kalau kemudian nginep di situ, itu setingkat bintang 4 ya, kamarnya itu. Jadi ini sekali lagi pertanyaannya begini. Kalau ketua PDM tadi tidak berbicara, tidak punya irodah tadi itu, lalu diomongkan, kira-kira dengar nggak orang yang mau ngasih? Nggak dengar, nggak ngomong, nggak bicara. Nah, jadi, nah, tadi katanya nanti kalau bukan pembangunannya ya, nanti kalau sudah selesai, sekarang ini peletakan batu pertama, kalau sudah selesai, kalau saya diundang, ya, saya kira lebih bagus Pak Haidar untuk diundang, ya, lebih tinggi di sana ya. Kalau berani saya ngundang Raja Saudi Arabia kalau berani ya. Jangan nahu-nahu. Ya. Jadi yang seperti itu, ya. Sebab kalau nanti saya yang diundang, ya, kalau lama sekali selesainya, nanti sampai saya olok-olok lagi. Kok lama sekali ya? Ya. Kok nggak sesuai dengan ayat 2 dan ayat 3 tadi di surat Tolak. Nah, jadi di situ, Bapak Ibu, insya Allah ditolong ya. Ya. Ini walaupun pakaian begini ya, ini kira-kira di sininya ini sudah ada. Ya. Saya kepingin jadi panglima. Ya. Saya kalah yang Bapak yang ada di situ. Ini punya. Saya kepingin jadi panglima TNI ya, panglima TNI ya. Kan kita sudah pernah punya panglima besar dari Muhammadiyah. Nah ini jadi begitu. Andai kata akhirnya nggak terwujud, ada ini ya, kan itu bikin masalah besar ya. Lalu diomongkan, lalu minta kepada Allah dan sebagainya. Insya Allah keluarganya, anaknya dan sebagainya ini dimudahkan oleh Allah, begitu. Ya. Jadi di situ. Ya. Ya. Sebentar lagi sudah ada, ya. Nggak enak melawan azan, ya. Jadi di situ. Ya. Kalau soal jauh, kita ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya. Ada 2 rombongan yang diperintahkan Nabi untuk mengungsi dari Makkah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Saya lihat di Google. Ternyata jarak Mekah ke Habasyah itu 4.500 km. Dan salah satu rombongan itu dipimpin orang kaya
namanya Utsman bin Affan. Nah, coba orang kaya menempuh perjalanan 4.500 km menggunakan pesawat namanya Jamalun Ibilun Nakotun. Nah, unta. Saya bayangkan, ya Allah, berapa bulan itu nyampe. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau hanya 7 jam, 8 jam itu nggak ada apa-apanya. Yang penting mindset kita ini. Insya Allah kuat loh, gitu loh. Insya Allah kuat. Mohon maaf, usia saya 70 tahun. Ya. Tapi itu nggak penting. Nggak penting, Pak Balik. Yang penting sisanya. Nah, sisa saya masih 30 tahun lagi. Ada yang 40 tahun, sisanya tinggal 2 hari. Itu punya kekuatan. Yang berikutnya, hidup itu ditata oleh Allah. Ditata. Kita kalau bertambah tua merasa gitu, ya Allah, tambah kuat kita ini. Pegangan kita kepada Allah. Ditata. Nggak ada yang kemudian tanpa ada disiapkan. Semua disiapkan. Ya, jadi gitu. Ya. Semuanya disiapkan. Ya. Takdir itu ada ungkapannya 5 kulikolah. Artinya kulikolah itu ya disiapkan ke arah sana. Jadi seperti itu. Mohon maaf, saya sudah 3 kali, ingat saya, ke Aceh. Sampai ke kapal yang di daratan itu. Lalu juga pernah naik pesawat dari Medan, mungkin ke Takengon atau mana gitu ya, di situ saya lupa. Waktu itu di Badan Aviasi Nasional. Masih muda tentu. Tahun 2004 sampai 2016 saya di Badan. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, sehingga dada saya, ya Allah, kan berarti dulu sudah disiapkan. Nah, kan gitu. Ini ditata. Itu sekali lagi di sana. Ini penting merasa. Ya. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Gitu. Nah, karena jangan punya pikiran, waduh, itu nggak benar kalau disampaikan. Itu sampaikan atau tidak, saya tahu jaraknya ya. Saya bisa lihat di Google. Sudah saya hitung dari sini atau saya di Medan. Untuk ini. Dari Medan kira-kira 10 jam. Nah, dari sini kemarin lebih 10 jam ternyata ya. Karena berhenti dulu. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Allah itu Al-Qawiyu. Saya katakan gitu. Ya. Sehingga insya Allah kalau kita gantungkan di sana, semuanya selesai. Moga-moga kita ditolong oleh Allah. Nasrun wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.